Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, tadi sebelum jeda iNews terkini, Bang Effendi tengah mengatakan terkait 5-6%. Ada pertarungan 5-6%. Saya ulangi Dan lagi, ini merupakan strategi kenyataan pada kampanye. hari ini ya banyak, nggak tahu tiba-tiba lembaga survei senyap, tapi kurang lebih di lapangan kita temukan 5-6% yang belum membuat keputusan ya. Nah sekarang 5-6% ini diperebutkan secara cerdik oleh kedua pasangan. Dua-duanya luar biasa loh seperti kata Pak Gubernur tadi. Nah sekarang ada isu kontroversial dari iklan pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya adalah apakah itu dalam tanda petik menyinggung perasaan pasangan calon nomor 3 dan pemilihnya atau menyinggung perasaan masyarakat secara umum. Kalau masyarakat secara umum dia backfire, akan mengganggu yang 5-6% ini. Tapi kalau cuma mengganggu yang teman-teman sebelah sini, ya bagaimana cara menanggapinya? Ternyata iklannya cukup bagus kata Pak Gub tadi. Jadi udah aman. Kebetulan nih Bang Effendi, Gusmis, di Twitter itu banyak masyarakat yang marah. Dan kita perhatiin yang nge-tweet itu bukan bot, tapi benar-benar akun Kami Twitter. sudah baca Twitter itu hari ini karena kebetulan saya tim media sosial juga menganalisis itu yang bot yang sengaja dibuat. Yang sengaja dibuat oleh satu pihak kelompok tertentu untuk menciptakan seolah-olah iklan itu mengancam bagi kebenekaan. Kami sudah melalui proses sangat panjang pembuatan iklan itu, di mana iklan itu sebenarnya ingin mengajak kembali kita untuk kembali kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua orang ketika melihat nonton video itu sangat baik. Cuman mungkin ada visualisasi 7-8 detik yang bisa ditafsirkan, bisa menyinggung perasaan. Tapi kan kita harus tahu ya bahwa memang kelompok Muslim di Indonesia ini kan ada banyak kelompoknya, ada banyak ragamnya. Dan kebetulan kalau kita lihat memang ada kelompok-kelompok ekstrim yang ingin menunggangi, selalu mengatakan ingin menunggangi kelompok Muslim radikal yang menunggangi pilkada di DKI ini. Tunggu dulu. Lalu kemudian tadi ada galak loh ini, galak. Loh ya, saya kan aktivis NU, jadi saya ngerti. Ada punya masa juga. Kelompok yang mana Gus yang sebenarnya ingin disindir? Ya, ada larangan sholat jenazah, lalu kemudian ada Muhammad Khotot di depannya dan kelompok-kelompoknya ada jari 3 begitu. Itu kan bisa ditafsirkan bahwa ini adalah. Pak Alex langsung saja menanggapi. Ini udah terlalu jauh, terlalu jauh, tidak baik, tidak tepat bicara begitu. Kita bertemu kampanye dengan siapa saja, paslon kita itu punya prinsip. Kita adalah mau membangun kepemimpinan yang mempersatukan. Masyarakat kita beragam, heterogen, dari berbagai latar belakang, budaya, agama, etnisitas. Itu semua harus dirangkul. Jakarta adalah melting pot Indonesia. Kenapa? Coba, Anda dari mana-mana datang. Saya tahu, abang saya ini dari Sumatera Barat kan? Nah, datang ke sini, jadi orang Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, jadi orang dari Maluku, dari Manado, dengan berbagai. Madura. Nah, Madura, Jawa Timur kan? Jadi kita berkumpul di sini dalam melting pot. Itu semua harus bisa kita rangkul. Jangan kita bikin satu batas yang kaku. Apalagi kalau batas itu untuk kepentingan politik. Jangan. Kita harus bisa membangun, merangkul semua. Ya tentu setiap itu justru adalah warga negara kita. Mereka justru itu tadi itu. Pidatonya Pak Jarod, kalau kata sampean baca pesan-pesan yang disampaikan itu kan jelas mengajak kita bersama-sama untuk bersatu, bersama-sama untuk menjaga Pancasila. Saya tidak melihat itu di dalam video itu. Di depan video itu ada satu aura kekerasan di situ. Ada visualisasi stigma dan pembentukan persepsi. Walaupun gitu. backgroundnya sebenarnya di Jakarta itu peristiwa itu ada juga kan. Ya. Peristiwa kekerasan itu juga ada. Ya, tetapi cuma kan ketika itu sudah terus dibangun, terus dipupuk. Yang mana Pak Gub? Terus 98 kah? Iya, pokoknya peristiwa di Jakarta kan juga ada, mobil digedor segala macam, kan ada fakta. Cuma mungkin dalam konteks dalam 5 tahun terakhir apakah ada kejadian semacam 10 tahun terakhir. Jadi begini, ada perkataan 15 tahun terakhir. Ada perkataan dari Imam Syafi'i yang sangat baik. Masyarakat kita udah maju, sangat maju. Masyarakat kita udah advance. Saya percaya dengan negara ini dan saya percaya dengan masyarakat Jakarta. Ada perkataan tidak baik membangun ketakutan-ketakutan, apalagi sudah ada progres di masyarakat kita hanya untuk kepentingan politik itu. Nah itu, Gusmis boleh dijawab. Saya pikir itu tidak dewasa, tidak beretika, tidak bermoral. Saya ini maunya jujur saja.
bahwa kami di tim di lapangan ada kampanye yang kemudian didatangi oleh FPI di gedor-gedor jam 12 malam, tidak boleh melakukan pengajian. Kami pun melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada jajaran Pak Sumarsono, itu ada. Jadi janganlah kita jujur saja, tapi saya ingin mengatakan begini, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tumbiul masawi, bahwa kalau orang hatinya itu tulus jujur, melihat segala aib itu kecil sekali. Kalau kita melihat seperti saya tidak mungkin berbeda pendapat dengan video nomor 3, tapi saya mengapresiasi karena saya ainur ridho, sangat positif, tulus melihat iklan nomor 3. Tetapi ada ainus sukti tumbiul masawi, tapi kalau orang sudah ada kebencian, ada tidak suka, maka akan munculkan yang namanya ketegangan, konflik. Jadi saya berharap kepada pasangan nomor 3 dalam sisa waktu yang 1 minggu 2 minggu ini, marilah kita bersatu-satu fokus pada program, mempersatukan, jangan mempersoalkan dan mempolitisasi iklan. Oke, Bang Effendi, apakah di video yang dibahas oleh nomor 2 ini ada eksploitasi ketakutan yang kemudian justru tadi dikatakan Pak Alex tidak dewasa? Karena ini multi interpretasi, kalau ditanyakan pada saya, ya bagian awalnya yang 6 second, saya bilang 8 6 detik. second pertama Ya, ya? tapi 6 detik itu yang, karena ada beberapa kan fakta, tapi 6 detik itu kalau bisa diganti. Tadi saya bayangkan, kita pernah mengalami ini di masa lalu dengan cuma gambar gelung-gelung gelap gitu ya, tapi kita tidak ingin mengulanginya misalnya. Tapi kan sudah itu, Datuk ya, bahwa itu akan diganti visualisasinya. Tapi boleh nggak kita lebih membumi lagi mengatakan 5-6%? Video ini menurut saya mungkin bisa berhasil mencuri perhatian, tetapi tidak terlalu banyak karena kebetulan nomor 3 ini mengeluarkan sebuah iklan yang tadi dipuji juga oleh Pak Gub. Nah pertanyaannya kan kata Gusmis adalah gini, iklan ini seindah di lapangan atau tidak? Sebaliknya kata teman-teman di nomor 3 ini, jangan dong kalau itu digunakan sebagai iklan seakan-akan karena dua pasangan yang berhadapan, ke kita dong jadinya tuduhannya gitu ya, seakan-akan kalau ke sana nanti nakut-nakutkan. Nah, sekali lagi, semua yang disuarakan masyarakat harus diperhatikan. Gusmis tadi sudah juga menanggapinya, akan ditanggapi oleh pasangan nomor 2 ini. Mungkin yang lebih enak adalah saya nggak mau berlama-lama di situ, saya cuma ingin mengatakan, tinggal beberapa hari lagi kita ke depan, saya ingat loh, Orde Baru itu ternyata ada yang bagus. Lagu pemilihan umumnya itu bagus loh. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Sekarang kita maksud saya gini, sekarang kita tuh nggak pernah lagi pilkada di DKI ini dengan gembira. Ini loh maksud saya, ini ayo ke Pak Soni depan. yang ngalamin dari awal. Tapi bagus loh ini, kita bisa senyum semua nih dengan lagu ini gitu ya. Ayo dong ke depannya kita undang-undang dasar 45. Tergantung Datuk lah, kalau Datuk maunya aman, aman nih pilkada. Ini 5-6% kita berebutkan dengan gembira lah. Pak Gub ini yang mengawal sejak dari awal Pilkada DKI Jakarta, mulai putaran 1, putaran kedua selesai. Apakah memang ada perpecahan di Jakarta? Cuma jujur saja ini, nggak tahu saya tujuan ke siapa. Ya kalau memang iklannya seperti itu juga bagus ya untuk paslon 3 atau apa, saya enggak khusus mengarah ke satu kelompok. Tapi di lapangan ini hentikan intimidasi. Itu betul-betul terjadi di lapangan. Saya kadang-kadang kasihan kalau setiap pagi saya 7:30 menerima pengaduan masyarakat, SMS saya buka 2 nomor HP, itu intimidasi itu ada. Tapi saya yakin dari paslon nomor 3 sendiri sudah menghimbau ke jajarannya untuk tidak melakukan Ya intimidasi. sudah, dia bilang katanya juga sudah dua-duanya, cuma ini yang melakukan siapa, ini hentikan. Yang kedua, saya menurunkan 100 spanduk, muncul 200 spanduk. Saya munculkan 200, muncul 400 spanduk. Tidak pernah henti-hentinya spanduk ini. Tapi dari tim ses Anis Sandi sendiri berusaha mengcounter itu dengan mengurus jenazah. Terus Kemudian kita mengcounter, makanya sampai kita buka situs yang namanya fitnahlagi.com, di mana setiap hari kita bisa terima beberapa fitnah sekaligus. Jadi begini, yang perlu kita siapkan selalu itu bahwa jangan melakukan prejudis, menilai sebelum memastikan. Saya juga menghimbau ke publik, pemirsa, bahwa jangan sampai melakukan penilaian sebelum benar-benar memahami di era informasi seperti sekarang, media sosial. Jadi fitnah itu bertebaran di mana-mana. Jadi saya juga melihat kok fitnah ini kok bisa setiap hari dalam jumlah sebanyak, kok sistematis sekali, ya kan? Kok benar-benar konsisten. Ini apa arahnya gitu? Mau melakukan stigmatisasi kah? Mau membentuk opini dan persepsi tertentu terhadap kami? Jadi bertanya kami. Jadi kita berpolitik, kita berdemokrasi, kita harus tetap jaga moral dan etika. Kekuasaan itu bukan satu-satunya.
bukan utama. Tetap yang paling penting itu adalah masyarakat kita, negara kita, persatuan kita, keluarga kita. Jadi saya pikir janganlah kita terlalu sampai ke arah situ. Apakah kemudian dikhawatirkan video ini menjadi sebuah propaganda? Seperti itu Pak Alex, jangan jawab dulu, kami akan jeda usai berikutnya. Tetap bersama kami di iNews Prime. Silakan.